malam hari ini merupakan pertemuan yang bagi ulun yang kedua. Yang sebelumnya pada pembahasan yang pertama itu daripada kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Haddad rahimahullah, yang mana kata beliau bil iktsari bil a'mali fi syahri Ramadan, anjuran untuk memperbanyak amal di bulan Ramadan. Jadi orang-orang salafus saleh dahulu itu saking menjaga kualitas ibadah mereka ini yang di dalam sholat-sholat sunat termasuk tarawih tadi, mereka pula membagi bacaan-bacaan Al-Quran itu dari awal sampai akhir pada sholat setiap malam. Nah, apalagi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam At-Tibyan fi Hamatil Quran itu disebutkan ada faedah tersendiri ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, biasanya ini diterapkan mungkin di pesantren-pesantren tahfiz Quran kan. Jadi mau mengulang hafalan itu di dalam sholat, bisa di tahajud, bisa di tarawih. Nah, mungkin ada juga beberapa dari tempat di Amuda atau di mana yang kita tahu di sini yang biasanya tarawihnya yang sejus, misalnya lah sejus, 2 juz, 3 juz, akhirnya sampai akhir Ramadan khatam. Nah, itu sekalinya adalah generasi awal tadi. Nah, ini ulama-ulama salafus saleh maupun orang-orang salafus saleh dahulu. Mereka ini tafsirul Qur'ani min awwalihi ila akhirih ala hadhihi as-salati kull lailatin, setiap malam hingga yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtimuna fi ba'd al-layali min akhir asy-syahr. Mereka itu membacakan darinya Al-Quran pada salat-salat tersebut akan sesuatu hingga mereka akan mengkhatamkan pada sebagian malam dari akhir bulan. Jadi khatamnya mereka itu karena setiap malam itu dibaca saat ibadah sholat tarawih tadi. Jadi akhirnya khatam. Kemudian kata beliau di sini mengingat luar biasanya kan kecintaan orang-orang dahulu terhadap apiknya di amal-amal mereka itu. Fa in amkanaka an taqtadiya bihim fi tilkal ghanimah. Nah, kata beliau ini memungkinkan, kata beliau, kata Imam Al-Habib Abdullah Haddad tadi, kalau ini memungkinkan, ambil ikuti ini, antaqta dia bihim, ikuti dengan mereka ini pada tilkal ghanimah. Oh, di sini disebut ghanimah, sesuatu yang menguntungkan diambil. Wa illa fala, tapi mau misalnya ada memungkinkan malah, misalnya kita ada memungkinkan, ada aulan misalnya juga, wa illa fala aqalla min itmami arkanis shalah. Sakada-kadanya menjaga daripada kesempurnaan rukun salat tadi. Ya. Jadi kita tadi kan kedatangan, alhamdulillah kada santai aja ya karena santai aja. Kada pendengarannya kita segera tumakinahnya tuh ya, habis itu pulang wal muhafadzati ala adaiha. Menjaga daripada adab-adab salat. Terkadang ada cukupkan aurat kalakian lah. Kalau dari mazhab Syafi'i kan dinyatakan dari pusat ke lutut. Jadi ini tetapi aja kan, tapi baju katanya pusat kita tutup, lentok kita tutup, cuma ada baju kan. Sembahyang langgar di musola sembahyang. Nah itu sah sebetulnya kalau acuan tadi dia Syafi'i karena yang menyatakan aurat itu tertutup aja, cuma ada adab lain. Nah itu diibaratkan kita menghadap yang maha kuasa, masalah itu ya kalau kan. Nah, jadi kata beliau kali cukup itmami arkanis shalah aja, tapi wal muhafadzati ala adaiha. Nah dijaga juga adabnya kita. Nah adabnya itu salah satunya tadi makanya kita jaga. Nah kemudian kata beliau lah di sini Pak, beliau ini menyatakan pula wa ahsin lil lailatil qadri allati hiya khairun min alf syahr. Wa ahsin apa nih? Wa ahsin ini
perbaiki dengan menjaga malam-malam Lailatul Qadar ini, yang mana malam Lailatul Qadar itu beliau khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang itu di Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan ganjarannya pun luar biasa artinya. Apa nih, limpahan rahmat yang Allah beri pada malam itu untuk orang-orang yang beribadah di malam itu. Wa ahsin, kata beliau di sini, perbaiki kan, diperbaikilah. Bisa juga kita artikan lain maksud kata-kata Al-Habib Abdullah di sini sebagai nasihatnya ini, maksudnya mungkinlah kalau kita perbandingan hati dengan orang-orang dahulu, kita mungkin tidak ada apa-apanya lah. Jadi orang-orang dulu itu kan tadi salah satunya menyisihkan waktunya itu untuk dalam bulan Ramadan ini dasar fokusnya bagi weekend mereka tidak persiapan. Gimana bukannya sebelah itu persiapan memang dah jadi ini dinafkahi sudah kan. Oh ini kita apalagi mungkin ada yang punya weekend. Jadi caranya kayak apa kita menutupi kekurangan kita. Kadang mungkin kita sembahyang ada musuh jadi nilai kita sembahyang itu aja kata ulama di situ, pahala dari sembahyang itu sampai kita musuh. Kalau ada musuh itu gugur aja kewajiban kada berdosa artinya. Cuma menang upah kan pahala dari sembahyang itu akhirnya karena kita kada musuh tadi ya kurang juga. Jadi kayak apa cara kita memperbaiki itu? Nah, salah satunya sih JGI malam Lailatul Qadar ini sebagai penutup kekurangan kita di bulan-bulan apa yang lalu-lalu nih. Karena kita ini merasa Allah yang sangat kurang dan Allah ibadah kita nih. Kita mungkin jawab misalnya 1000 rakaat sembahyang, tapi hati kita ini kemana-mana. Atau Allah musuh saat itu berbeda anak Allah berlanggar merasa diri payahnya mau Allah sembahyang orang lain Allah hilang juga kan. Jadi sepanjang kita lakukan kayak apa caranya nih menutupi kekurangan kita. Nah, sekadang-kadangnya kata Habib Abdullah tadi, bulan Ramadan ini kita cari di mana malam Lailatul Qadar kan. Nah itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar kita beramal, mudah-mudahan berkat kita tuh menutupi kekurangan amal ibadah kita yang lain tadi. Nah itu. Wahil lailatul mubarakatul lati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Nah, jadi bulan malam itu tuh malam yang penuh barakah. Nah, yang di sana tuh pada malam itu tuh dibagikan pada malam tersebut setiap perkara-perkara yang penuh hikmah. Ini luar biasaannya nih. Wa man kushifa biha ra'a anna al-anwar syati'ah. Nah, ini kata beliau ada beberapa orang saleh yang Allah izinkan melihat keutamaan malam itu secara apa namanya kita itu ya syahadat melihat. Nah, yang kita ini kada mau melihat. Di antara contohnya kata beliau, "Waman kusyifa biha," dan ada beberapa orang-orang yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu tuh, ia melihat bahwasanya pada malam itu tuh annal anwar syati'ah, cahaya-cahaya itu terang benderang pada malam itu. Wa abwab as-sama'i mufattahah, pintu langit dibuka. Kita kan bisa melihat pintu langit apa yang boleh. Cuma orang-orang yang dibukakan oleh Allah itu dibukakan kehebatan di malam itu tuh. Wal malaikatu tas'udu wa tanzilu, dan malaikat itu aktivitasnya malaikat pada malam itu tuh dilihat oleh Allah. Turun naik. Allah alam turunnya naik Allah alam. Betul belum? Wa rubbama ra'al mawjudat kullaha sajidatan lillahi ta'ala alladhi khalaqaha. Bahkan sampai-sampai benda-benda yang ada ini, nah kita kan benda-benda yang mati-mati itu tuh sebujurnya aja tuh ada tasbih dari Allah. Pohon,
apalagi nih, kalau pohon tuh tumbuhan hidup lah, kayak batu kan, nah itu tuh apalagi kan, dan sebagainya tadi, itu tuh sebetulnya yang bertasbih. Nah, ada bertasbih itu kan jin dan manusia. Nah, pada malam itu tuh makin dinampakkan lagi dengan bentuk sajidatan. Sajidatan di sini bisa kita artikan bukan memang bisa juga artinya sujud, tapi sujud ke Allah Ta'ala kan memperhatikan Tuhan. Sajidatan atau bisa juga artinya ketaatan kepada Tuhan, bentuk taat. Nah, jadi pada malam itu tuh semua benda-benda yang di langit, yang di bumi sujud kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Tuhan mereka yang menciptakannya. Begitu luar biasanya malam itu tuh. Jadi sajidatan ini macam-macam, bisa sujud artinya, bisa juga penjelasan kayak kisah Nabi Adam itu malah وَيَقُولُونَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Jadi tatkala Allah menyuruh seluruh penghuni surga termasuk malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, jadi ulama mengartikan bukan sujud kayak sujud kesongkor itu ada maksudnya nih patuhin Nabi Adam ini. Nah, malaikatnya kan sampai Allah siapa aja yang diperintahkan Allah patuh. Jadi akan komandan Nabi Adam di surga, asalnya iblis menjadi komandan, langsung dicabut pangkat itu digantikan dengan Nabi Adam. Itu sudah terima kan? Nah, ya, ada hakulnya atau mustaqbal, enggannya mustaqbal membuat diri, pantas jadi Nabi Adam ini jadi yang maka dengan kafirin akhirnya dia jadi orang yang ingkar. Nah, ya, kembali. Jadi pada malam itu tuh sajidatan sujud semua yang benda-benda langit dan yang ada di bumi maupun di langit. Saking hebatnya malam itu kan. Nah, pertanyaannya malah, tapi kira malam itu ya lah. Itu kata itu ya lah. Nah di sini wajumhurul ulama'i ala annaha fil 'ashril awakhir min Ramadan. Nah, menurut jumhur ulama bahwasanya annaha, yakni bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir dari Ramadan. Wa fil awtari minha arja. Nah, dan pada yang ganjil-ganjil pada 10 malam terakhir tadi itu arja, lebih memungkinkan terjadinya itu. Nah, tapi bisa juga terjadi malam 20 atau 21, 22 bisa baik. Cuma kata beliau di sini wafil awtari minha arja, tapi lebih berkemungkinan besar kata jumhur ulama tadi yang terjadinya itu malam 21, 23, kalau gitu 3, 25 lah, ada 3, 27 dan seterusnya. Tapi terbatas pula pada malam 10 akhir Ramadan ini ada sebenarnya ulama yang boleh, maksudnya ada ulama yang pendengarannya yang menyatakan lain dari itu pendapatnya nih. وقد كشف بعض العارفين بها ليلة السابع عشر. Nah, jadi ada beberapa ulama yang bahwakan pula pada malam Lailatul Qadar itu terjadi kata beliau 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu berarti nuzulul Quran lah. Kalau kita di sini lah, kan nuzulul Quran ini ada yang menyatakan Lailatul Qadar 17 Ramadan, ada yang lain menyatakan siapa nih? Di antaranya wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri. Yang menyatakan sini adalah Imam Hasan al-Basri, Imam Tabi'in gelarnya. Bisa kok ada ulama wa qala ba'dul ulama annaha di sini maksudnya malam Lailatul Qadar tadi anha awwalul lailatin min Ramadan. Bahkan sebagian ulama yang pendapat bisa terjadi dan terjadi pada malam awal Ramadan. Ada satu ini jauh benar kan? Dari malam pertama ke malam akhir bisa terjadi di awal Ramadan. Nah, tapi ada pendapat lain pula. Wadhaba jama'atun minal akabir annaha laysat lailatan makhsusatan. Nah, ini kebanyakannya kayak ini pendapat yang daripada sekelompok ulama-ulama besar bahwa menyatakan di sini kata beliau malam Lailatul Qadar itu ada terkhusus
Nah, ada terkhusus misalnya harus 10 akhir, ada terkhusus harus awal Ramadan, atau pada terkhusus pada malam 17 Ramadan. Karena walakinna tatanaqalu fi layali Ramadan, akan tetapi malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindahnya. Nah, pada malam Ramadan itu mungkin tahun ini bisa di tanggal sekian, tahun depan di tanggal sekian. Nah, cuma sering terjadinya itu di 10 akhir Ramadan kata sendiri. Kenapa hikmahnya jadi kayak ini? Jadi sebagian tentang jamaah atau al-kabir tadi, dari pendapat ulama yang satu itu tadi, Allah mereka berpendapat wasirru fi dzalika ay yasira al-mu'minu fi kulli lailatin min hadha ash-shahr fi ghayati al-iqbali 'ala Allah ta'ala wa 'ala ta'atihi. Nah, ringkasnya baik itu sebagai suatu rahasia. Nah, suatu rahasia yang mana rahasia itu memiliki hikmah untuk kita orang-orang mukmin ini supaya beribadah itu jangan tunggal di malam 10 saja, atau jangan di awal Ramadan atau 17 Ramadan saja. Mau dibukakan gitu misalnya malam ini misalnya malam 27 tahun ini lah. Jadi karena tanggal 1 ini santai. Nah, jadi tujuannya apa? Qoyatil akbar, suatu semangat supaya menghadap Tuhan itu benar. Wa ala ta'atih. Nah, dalam taat pun menggebu-gebu dijaga mulai awal sampai akhir. Jadi orang-orang tua itu katanya menjaga dari awal kan, bang dahulu nih. Oh ini bang dulu dari awal Ramadan sampai 10 akhir. Cuma di 10 akhirnya udah digasnya kan. Nah, digasnya. Raja ayu sadifa hadhihi al-lailah allati qad ubhimat alaihi. Nah, dan juga hikmahnya itu supaya kita itu tinggi berharap lawan Tuhan tadi, untuk mendapatkan malam tadi, karena malam itu disembunyikan oleh Allah. Nah, itu hikmahnya. Jadi mau dibukakan malam 17 misalnya. Jadi malam itu santai, tarawih sudah sampai 17 saja. Tapi mau menang ibadah dari awal sampai akhir. Kata pemarah kita malahnya pulang di Ramadan tanggal 27-nya karena pulang makin berkali-kali apa kira. Nah, itu hikmahnya. Dan Allah tuh cinta lawan orang-orang yang memang mengajar rahmat sidin tuh. Jadi qad ubhimat alaihi itu maksudnya jadi disembunyikan atasnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Semoga kita ini semua mendapatkan daripada keutamaan daripada bulan Ramadan tadi, dan apa namanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh ampunan ini, dan juga kita tergolong bisa menyicipi atau beribadah pada malam yang mulia tadi, ini malam Lailatul Qadar. Ulun akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.